Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan. Selamat malam. Dan saya percaya setiap kita semua diberkati Tuhan. Amin. Dimanapun Anda berada yang mengikuti live streaming bersama GBI Sokaraja Kidul, atau yang familiar disebut GBI Sokit. Saya rindu sore petang hari ini kita semua jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan sama-sama menikmati lawatan Tuhan, menikmati persekutuan dengan Tuhan. Kita boleh menaikkan setiap pujian syukur kita kepada Tuhan. Dan nanti Bapak Ibu Saudara sekalian, jemaat yang dikasihi Tuhan di rumah masing-masing, sesuai arahan yang sudah kita sampaikan beberapa waktu yang lalu, kita akan sama-sama mengikuti perjamuan dan akan langsung dipimpin melalui live streaming sore hari ini. Mari kita siapkan hati hidup kita untuk diberkati sepanjang ibadah kita sore hari ini. Kita satukan hati. Kami datang kepadamu Tuhan, Engkau Allah yang terus mengasihi hidup kami. Perjalanan hidup kami semua dalam tuntunan naungan kendali-Mu Tuhan. Kami ada sore hari ini beserta seluruh umat-Mu di penjuru bumi ini. Kami boleh memperingati 2000 tahun lebih yang lalu Engkau disalibkan, mati dan dikuburkan. Darah-Mu tercurah untuk menebus hidup kami dari pelanggaran dan dosa-dosa kami. Sungguh hati kami bersyukur buat segala kebaikan Tuhan. Anugerah-Mu limpah dalam hidup kami. Kami bersyukur boleh menjadi bagian milik kesayangan-Mu. Kami merasakan kasih-Mu yang luar biasa dalam hidup kami. Kami merasakan anugerah-Mu yang luar biasa dalam hidup kami. Sore petang hari ini kami bersama-sama sepakat, Tuhan, Engkau menuntun kami, ibadah kami. Dimanapun kami berada sore hari ini, kami rindu Tuhan Engkau hadir melawat setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami naikkan ucapan syukur kami. Haleluya. Mari angkat suara kita sembah Tuhan. Bersyukur buat kebaikan, anugerah yang Tuhan limpahkan. Darah-Mu tercurah, tebus kami Tuhan. Diangkat
Katakan kasih Allahku, kasih Allahku sungguh telah terbukti. Dia serahkan anaknya, dia berkorban bagi
Anugerah-Mu besar buat kami Tuhan. Karya-Mu dahsyat buat kami. Makasih. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Katakan karya terbesar. Karya-Mu dahsyat, karya-Mu ajaib. Engkau harta yang tak ternilai. Engkau harta termulia dalam hidup kami. Karya-Mu di atas kayu salib menjadikan kami berarti, menjadikan kami milik kesayangan-Mu. Mari sore hari ini Tuhan, sebelum kami menikmati persekutuan dalam perjamuan kudus, mengingat kembali karya-Mu, pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Kami rindu bersama-sama merenungkan firman-Mu. Tuhan Roh Kudus, kuasai kami, urapi kami. Kami siap belajar, kami siap diajar firman-Mu. Roh Kudus, pimpin tuntun kami. Setiap kami, sore hari ini kami ada. Tuhan yang mengasihi, Tuhan yang memberkati hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari sama-sama yang siap menikmati firman Tuhan, kita katakan amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Saya percaya semua diberkati Tuhan. Sekalipun dalam kondisi
kita masih belum bisa beribadah bersama-sama di gedung gereja, tetapi dimanapun berada melalui live streaming, saya percaya kemurahan Tuhan pun tetap dahsyat. Kemurahan Tuhan tetap luar biasa dalam hidup kita sekalian. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, saya mau mengajak kita sekalian membuka Alkitab kita. Saya mau mengajak kita sekalian bersama-sama belajar firman Tuhan sore petang hari ini. Saya akan membacakan nats firman Tuhan, bagaimana karya Kristus dalam rangka menggenapi janji Bapa. Tuhan luar biasa dalam hidup kita sekalian. Yohanes pasal yang ketiga, Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-16, saya akan membacakan buat kita sekalian. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Ayat yang ke-18, barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama anak tunggal Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya ayat-ayat ini sudah sering kali kita baca. Ayat-ayat ini sering kali kita dengar. Lalu biarlah malam hari ini, sore hari ini, bersama-sama kita memperingati pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Kita belajar bahwa Yesus mati di atas kayu salib sebagai bukti kasih Bapa kepada dunia ini. Yesus mati di atas kayu salib, dikuburkan, Yesus bangkit. Lusa kita akan sama-sama memperingati hari Paskah. Saudara, malam hari ini, sepanjang hari ini, semua umat Tuhan memperingati bagaimana karya Kristus di atas kayu salib sebagai bukti kasih Bapa bagi dunia. Saudara, saya mau mengajak kita sekalian melihat ada dua hal penting dalam bagian ayat-ayat ini yang menjadi perenungan buat kita sekalian. Yang pertama, kasih Bapa begitu besar atas dunia ini dibuktikan bahwa Bapa merelakan anaknya yang tunggal. Saudara, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Terjemahan lain berkata, Bapa merelakan, Bapa memberikan anaknya untuk mati di atas kayu salib. Saudara, Kristus mati di atas kayu salib. Kristus mati di salib sebagai tebusan kehidupan Anda dan saya. Dia tebus hidup Anda dan saya dari segala dosa dan pelanggaran yang menjijikkan di mata Bapa. Saudara membaca dalam teks Alkitab, kita belajar, kita temukan bagaimana manusia pertama Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Alkitab firman Tuhan berkata, semua manusia telah jatuh dalam dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Saudara, saat manusia jatuh dalam dosa, maka kita terpisah dari Tuhan. Dan Alkitab juga menjelaskan, manusia dibuang dari Taman Eden, dan manusia dengan peluhnya, manusia dengan keringatnya, dia harus mengusahakan apa yang menjadi kebutuhan hidupnya. Tetapi ada kebutuhan yang paling hakiki. Manusia dari sepanjang sejarah abad, kita melihat dari sepanjang sejarah zaman, kita melihat sebuah fakta
manusia mencoba mencari bagaimana bisa bersekutu kembali dengan Tuhan. Dengan cara apapun manusia tidak bisa menjumpai Allah, sebab Allah kudus, manusia sudah jatuh dalam dosa. Tetapi syukur kepada Tuhan, Bapa Dia berikan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Yesus rela mati, Yesus rela mengalami siksaan aniaya. Dia mati, disalibkan, dan saudara, darahnya tercurah. Satu tujuan, membuktikan bahwa kasih Bapa yang besar. Yesus mati di atas kayu salib. Bapa memberikan anaknya yang tunggal bagi dunia. Bapa memberikan anaknya, Bapa merelakan anaknya yang tunggal sebagai tebusan bagi umat manusia dari pelanggaran dosa. Saudara, bersyukur kepada Tuhan, kita menjadi bagian orang yang dikasihi Tuhan. Saudara, menjadi bagian orang yang dikasihi, disayang oleh Tuhan. Anda dan saya mengalami jamahan Tuhan. Anda dan saya mengalami lawatan Tuhan. Tuhan memberikan Kristus buat kita. Tuhan Bapa di sorga menyatakan kasih-Nya melalui penyaliban Kristus. Kristus mati, darahnya tercurah, dan satu tujuan dalam rangka Bapa membuktikan, menyatakan kasih-Nya buat umat manusia. Saudara, saya mau sampaikan bagi Anda yang sudah mengenal Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, saudara mengerti betul bagaimana Kristus berkorban buat hidupmu. Saudara mengerti betul bagaimana Yesus, Dia rela dicambuk, Dia rela dicaci maki, Dia rela diludahi, Dia rela mengalami semuanya itu. Kenapa? Satu tujuan, Dia sedang menggenapkan janji Bapa. Bapa mengasihi umat manusia, Bapa mengasihi Anda dan saya. Saudara, pesan yang saya mau sampaikan buat kita sekalian, bagi Anda yang mendengar dan menyaksikan dan bersama-sama mengikuti live streaming ini, saya mau katakan begini: manusia jatuh dalam dosa dan telah kehilangan Allah. Tidak ada cara untuk kita bisa kembali kepada Sang Pencipta. Kita tidak ada cara lain kita bisa dipersekutukan kembali dengan Sang Pencipta jagat raya ini selain Jesus Christ. Saudara, selain kita meresponi kasih Allah dalam Kristus Yesus Tuhan, kesempatan ini saya mau sampaikan, Yesus Kristus Tuhan jalan untuk kita dipersekutukan kembali dengan Bapa di sorga. Saudara, sebagai umat percaya, sebagai orang yang mengasihi Tuhan, mengerti betul hal ini. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, saya mau sampaikan buat kita apa yang ada di dalam ayat 16 sampai ayat yang ke-18. Saudara, kasih Bapa begitu besar atas dunia sehingga Ia berikan anaknya yang tunggal. Itu yang pertama. Yang kedua, karena Bapa begitu besar mengasihi dunia, karena itu Bapa buka akses jalan keselamatan. Jalan keselamatan tidak ada di mana. Coba kita akan lihat ayat ke-16 bagian terakhir. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Ayat 18, perhatikan Bapak Ibu Saudara. Barang siapa percaya kepadanya, barang siapa percaya kepada anak tunggal Bapa yang sudah diutus untuk memberikan jalan keselamatan, Alkitab menjelaskan
ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Orang Kristen mengerti betul hal ini. Yesus Tuhanmu, Yesus Allahmu, Dia satu-satunya engkau bisa mengalami perjumpaan pribadi kembali dengan Bapa Sang Pencipta jagat raya ini. Saudara, yang kedua, kasih Bapa begitu besar akan dunia ini. Karena itu Bapa buka akses keselamatan. Manusia jatuh dalam dosa, tidak bisa lagi bersekutu dengan Bapa. Tidak ada cara lain selain Dia Allah sendiri turun ke dunia. Dan Yesus sebagai anak tunggal Bapa itu, Dia rela mati di atas kayu salib, Dia dikuburkan, Dia bangkit, dan Bapa buka akses keselamatan. Bapa buka akses untuk manusia boleh dipersekutukan kembali melalui Yesus Kristus Tuhan. Saudara, apapun kondisimu hari-hari ini, mungkin ada di antara kita yang mengalami kelemahan tubuh, di antara kita yang mengalami ketakutan yang berkepanjangan karena situasi kondisi yang mencekam mungkin hari-hari ini. Tapi saya mau berkata kepada Anda, mari tenangkan hatimu, tenangkan dirimu, tenangkan hidupmu, karena Bapa sudah menyelamatkan persoalan yang sungguh-sungguh luar biasa. Bukan saja di jagat raya ini, tetapi persoalan itu menentukan kepada masa kekekalan, yaitu dosa. Bapa sendiri sudah selesaikan itu dalam Kristus Yesus Tuhan. Kita tidak perlu cemas, kita tidak perlu takut. Memang manusia jasmaniah kita bisa mengalami sakit. Kita tidak semuanya, saudara. Tetapi saya mau sampaikan, kalaupun kita mengalami kelemahan tubuh, kalaupun kita mengalami sakit, kalaupun kita mengalami kecemasan, saya mau berkata, mari tenangkan hatimu, kembali kepada Tuhan. Makin hari makin mendekat kepada Tuhan, karena Bapa sudah utus anaknya untuk hadir dan menghampiri hidupmu. Terbuka tangannya dan Dia Karilah kepadaku yang letih, lesu, dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan. Tuhan sumber segalanya. Persoalan yang sampai kepada kekekalan saja Tuhan sudah selesaikan, yaitu dosa. Apalagi persoalan-persoalan hidup yang kita alami hari-hari ini. Saudara, jangan berpikir bahwa orang Kristen pasti kuat, pasti hebat, pasti ini itu. Tidak, Bapak Ibu Saudara. Yang hebat Tuhan kita. Kita lemah, kita manusia biasa. Tetapi bersyukur kepada Tuhan, persoalan menyangkut kekekalan saja Tuhan sudah selesaikan. Apalagi kalau engkau sungguh-sungguh takut dan taat kepada Tuhan, Tuhan akan menolong hidupmu. Saya berdoa dan saya mengajak seluruh jemaat GBI Sokit, kita berdoa buat bangsa dan negara. Kita berdoa buat Indonesia. Kita berdoa buat kota di mana kita berada. Biarlah suasana Jumat Agung lusa kita akan merayakan Paskah dalam suasana seperti ini saya mengerti betul bahwa ini dalam pengetahuan Tuhan, seizin Tuhan. Dan saya percaya kalau ini semuanya kita mengerti dalam kendali Tuhan, percayalah badai pasti berlalu, pelangi kasih Tuhan akan terbit buat Anda dan saya. Amin. Mari kita hati hidup kita untuk menikmati perjamuan kudus sore hari ini. Bapak Ibu Saudara di rumah, saya berharap kepala keluarga yang akan melayani anggota keluarga di rumah masing-masing, saudara sudah siapkan perlengkapan perjamuan kita. Saudara bisa menyiapkan itu dan nanti kita akan sama-sama menikmati perjamuan. Sementara saudara bisa membagikan kepada anggota keluarga, saudara bisa bagikan itu, dan kita akan sama-sama nanti pandu dari tempat ini. Dan saya rindu semua akan diberkati Tuhan.
Haleluya, haleluya. Saya minta pemusik kita, silakan. Melayani, melayani lebih sungguh, melayani, melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani, melayani lebih sungguh. Katakan melayani, 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 melayani lebih sungguh, melayani, melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani, melayani lebih sungguh. Mari Bapak Ibu Saudara, kita ambil roti perjamuan kita. Malam hari ini kami sudah mendengar firman-Mu. Kami bersyukur karya-Mu di atas kayu salib sebagai tebusan hidup kami dari pelanggaran dan dosa-dosa kami. Bapa, Engkau sungguh mengasihi dunia ini, mengasihi hidup kami. Kau merelakan anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus, sebagai tebusan hidup kami. Membuka akses keselamatan. Kami boleh dipersekutukan kembali dengan-Mu Tuhan. Kami mengangkat hosti, roti perjamuan ini dan anggur perjamuan. Di dalam nama Tuhan Yesus turunlah berkat ilahi. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus, berkat turun atas perjamuan kami petang malam hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, masih kita angkat hosti kita. Sebab apa yang kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam Ia diserahkan, Ia mengambil roti, sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatan ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Tuhan kita Yesus Kristus? Mari makan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu Saudara yang di rumah, angkat cawan pialamu, gelasmu. Kami angkat tinggi-tinggi Tuhan sebagai tanda kami menghormati tubuh dan darah-Mu. Demikian juga sesudah makan Yesus mengambil cawan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah-Ku. Perbuatlah ini setiap kali kamu yang menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan ucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Tuhan kita Yesus Kristus? Mari minum dengan iman dalam nama Tuhan Yesus.
kita. Bersyukur buat kebaikan Tuhan. Bersyukur buat anugerah Tuhan. Kami bersyukur petang malam hari ini kami boleh bersama-sama menikmati persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu. Kau mati di atas kayu salib, Kau dikuburkan, Kau bangkit untuk menebus hidup kami. Kami bersyukur malam hari ini Tuhan. Kami bersyukur petang hari ini. Tuhan baik, Tuhan dahsyat buat hidup kami. Mari angkat tangan kita. Makasih Yesus, terima kasih. Terima kasih anugerah-Mu besar buat kami Tuhan. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhan. Sekali lagi katakan terima kasih Yesus. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Mari kita sepakat dalam doa. Kami bersyukur malam hari ini Tuhan, anugerah-Mu besar buat kami, anugerah-Mu dahsyat buat kami. Kami mengangkat hati kami. Mari Bapak Ibu Saudara, saya mau mengajak kita sekalian mengangkat hati kita. Angkat tanganmu, kita berdoa buat negeri ini, kita berdoa buat bangsa kita. Kami memberkati Indonesia di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah Engkau yang memberikan keteguhan, Engkau memberi kekuatan, Engkau memberikan hikmat kepada para pemimpin bangsa kami. Kami berdoa untuk presiden kami berdoa untuk wakil presiden kami berdoa untuk seluruh staf menteri yang ada. Kami berdoa untuk tim medis yang menangani pandemi COVID-19 hari-hari ini. Tuhan, mereka yang ada di bagian depan, kami berdoa untuk gugus, oh Tuhan, yang ada bergerak di bagian depan untuk menangani bencana ini. Kami berdoa semuanya dalam berkat Tuhan, kesehatan mereka, diberkati hidup mereka, Tuhan yang menjagai. Kami juga berdoa malam hari ini untuk setiap penderita yang mengalami sakit karena virus COVID-19. Kami berdoa Tuhan, dipulihkan hidup mereka. Seluruh jaringan tubuh yang mengalami gangguan karena virus ini dibersihkan, dipulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Diberkati, pemulihan terjadi. Siapapun kami Tuhan yang ada di negeri ini, jagai kami Tuhan, berkati setiap rakyat yang ada di negeri ini, dari ujung barat sampai timur, dari ujung utara sampai ujung selatan. Setiap pulau yang ada, setiap provinsi yang ada, setiap kota yang ada, sampai pelosok daerah, semuanya diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk keamanan bangsa ini Tuhan. Kami minta biarlah keamanan terjadi atas Indonesia, keamanan atas negeri kami Tuhan. Berkati oh tim keamanan yang menangani keamanan di negeri kami, badan intelijen, semua yang ada Tuhan, TNI, Polri, semuanya diberkati Tuhan. Biarlah keamanan terjadi atas negeri ini, kedamaian terjadi atas negeri ini. Krisis yang sedang terjadi ini, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memampukan kami semuanya melewati masa-masa krisis ini. Kami akan keluar sebagai bersamamu. Badai pasti berlalu, pelangi Tuhan terbit atas Indonesia, pelangi kasih-Mu terbit atas negeri ini Tuhan. Terima kasih Bapa, diberkati setiap umat-Mu, diberkati setiap kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kembali mari kita angkat kedua tangan kita. Kami akhiri ibadah kami sore hari ini. Kami yang ada dimanapun berada Tuhan, di rumah kami, di tempat kami tinggal, melalui live stream
Tuhan berkati hidup kami. Dan mulai hari ini dan seterusnya kami tidak gentar dan kami tidak takut lagi. Ketenangan jiwa ada dalam hidup kami, ketenangan hati terus Tuhan limpahkan buat kami. Dan biarlah kami tetap sukacita bersamamu, sebab sesuai firman-Mu, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Tuhan yang terus memberikan kami damai sejahtera sukacita, perlindungan Tuhan sempurna atas hidup kami. Diberkati setiap pekerjaan kami, diberkati kami, diberkati rumah tangga kami, diberkati usaha kami, diberkati daerah kami, diberkati lingkungan kami. Terima kasih Bapa. Akhirnya segala rahmat berkat anugerah sayang Bapa di surga, anugerah dalam Kristus Yesus Tuhan, penyertaan Roh Kudus menyertai kita sekalian dari hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati, sampai kita katakan amin. Selamat malam. God bless you all.